Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Vidi Indrani with NPM 2341205 and 5. I'm from class AKT 23A. Today, I will presentation about ethics and social responsibility in international business. Ethics and social responsibility in international business merupakan topik yang penting di dalam dunia bisnis global karena perusahaan yang beroperasi di berbagai negara tidak hanya dituntut untuk mencapai keuntungan, tetapi juga untuk menjalankan kegiatan usaha secara etis dan bertanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungannya. Etika bisnis internasional mengacu pada prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis lintas negara. Sementara itu, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau yang disingkat CSR adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui praktik bisnis yang berkelanjutan, adil, dan memperhatikan kesejahteraan para pemangku kepentingan. Dalam konteks bisnis internasional, penerapan etika menjadi lebih kompleks karena perusahaan harus berhadapan dengan perbedaan budaya, hukum, norma sosial, dan tingkat perkembangan ekonomi di berbagai negara. Suatu tindakan yang dianggap etis di satu negara belum tentu dipandang sama di negara lainnya. Misalnya, praktik pemberian hadiah kepada mitra bisnis dapat dianggap sebagai bentuk penghormatan dalam beberapa budaya, tetapi dapat dipandang sebagai suap dalam budaya di negara lain. Oleh karena itu, perusahaan multinasional harus mampu memahami dan menghormati perbedaan budaya tanpa mengabaikan standar etika universal yang berlaku secara internasional. Salah satu isu etika yang sering muncul dalam bisnis internasional adalah praktik korupsi dan suap. Di berbagai negara, korupsi menjadi tantangan yang sangat besar yang dapat mempengaruhi proses perizinan, pengadaan barang dan jasa, maupun hubungan dengan pemerintah. Perusahaan yang terlibat dalam praktik suap mungkin memperoleh keuntungan jangka pendek, tetapi tindakan tersebut dapat merusak reputasi perusahaan, menimbulkan sanksi hukum, dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, banyak perusahaan global menerapkan kebijakan anti korupsi yang ketat dan memberikan pelatihan etika kepada karyawan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar internasional. Selain itu, isu ketenagakerjaan juga menjadi perhatian utama dalam etika bisnis internasional. Beberapa perusahaan menghadapi kritik karena memanfaatkan tenaga kerja murah di negara berkembang dengan kondisi kerja yang kurang layak, upah rendah, jam kerja yang berlebihan, atau kurangnya perlindungan keselamatan kerja. Praktik semacam ini sering disebut sebagai eksploitasi tenaga kerja. Perusahaan yang bertanggung jawab harus memastikan bahwa seluruh pekerja, baik di kantor pusat maupun di rantai pasok global, mendapatkan perlakuan yang adil, hak-hak dasar tenaga kerja yang dihormati, dan lingkungan kerja yang aman tersedia bagi semua karyawan. Aspek lingkungan juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional. Aktivitas produksi seperti distribusi global dapat memberikan dampak besar terhadap lingkungan, seperti pencemaran udara, pencemaran air, deforestasi, dan emisi gas rumah kaca. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu perubahan iklim, perusahaan dituntut untuk menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah produksi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta pengembangan produk yang ramah lingkungan. Perusahaan yang memperhatikan
Keberlanjutan lingkungan tidak hanya membantu menjaga kelestarian bumi, tetapi juga meningkatkan citra dan daya saing mereka terhadap pasar global. Tanggung jawab sosial perusahaan juga mencakup kontribusi terhadap masyarakat tempat perusahaan beroperasi. Banyak perusahaan internasional menjalankan program CSR yang bertujuan pada pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur. Misalnya, perusahaan dapat memberikan beasiswa bagi pelajar, mendukung layanan kesehatan masyarakat, atau membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. Program-program tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, tetapi juga berupaya menciptakan nilai sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi informasi, transparansi menjadi faktor yang semakin penting di dalam bisnis internasional. Konsumen, investor, dan masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai aktivitas perusahaan. Jika sebuah perusahaan terlibat dalam pelanggaran etika, informasi tersebut dapat dengan cepat menyebar melalui media massa dan media sosial yang berpotensi merusak reputasi perusahaan secara global. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan tata kelola yang baik, menjaga keterbukaan informasi, dan memastikan bahwa setiap keputusan bisnis dilakukan secara jujur serta bertanggung jawab. Penerapan etika dan tanggung jawab sosial juga memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan. Perusahaan yang memiliki reputasi baik cenderung lebih mudah memperoleh kepercayaan pelanggan, menarik investor, mempertahankan karyawan yang berkualitas, dan membangun hubungan jangka panjang dengan mitra bisnis. Selain itu, kepatuhan terhadap standar etika dapat mengurangi risiko hukum dan operasional yang dapat menghambat pertumbuhan perusahaan. Dengan demikian, etika dan tanggung jawab sosial bukan hanya kewajiban moral saja, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang mendukung keberhasilan jangka panjang. Meskipun demikian, perusahaan sedang menghadapi dilema etika ketika harus menyeimbangkan tujuan ekonomi dengan tanggung jawab sosial. Sebagai contoh, keputusan untuk mengurangi biaya produksi mungkin dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, tetapi dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan pekerja atau lingkungan. Dalam situasi seperti ini, perusahaan perlu mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan juga. Pendekatan ini dikenal sebagai stakeholder approach, yaitu pandangan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dampak positif yang diberikan kepada berbagai pihak yang terkait dengan aktivitas bisnis. Sebagai kesimpulan, etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional merupakan elemen yang sangat penting dalam menciptakan praktik bisnis yang berkelanjutan dan terpercaya. Perusahaan dapat beroperasi di tingkat global. Perusahaan yang beroperasi di tingkat global harus mampu menghadapi berbagai tantangan etika yang muncul akibat perbedaan budaya, sistem hukum, dan kondisi sosial ekonomi di berbagai negara. Dengan menerapkan prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, serta kontribusi positif terhadap masyarakat, perusahaan dapat membangun reputasi yang kuat dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Di era bisnis modern, keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh besar keuntungan yang diperoleh, tetapi juga oleh sejauh mana perusahaan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan secara bertanggung jawab. Dari kesimpulan itu juga kita tahu bahwa perusahaan
itu perlu mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya kepentingan perusahaan saja. Pendekatan yang dikenal sebagai stakeholder approach itu pandangan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari keuangan finansial menjadi buktinya. Okay, I think that's enough. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.